semuanya? Suara saya terdengar jelas? Jelas ya? Jelas, Kak. Baik, makasih. Oke, baik, hari ini kita akan coba mulai lagi dengan materi tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi ya. Materi ini sebenarnya hitungannya jarang keluar ya, tapi mirip-mirip dengan inflasi cara menghitungnya. Jadi untuk materi pertumbuhan dan pembangunan hanya kita bisa membedakan yang mana pertumbuhan ekonomi, yang mana pembangunan ekonomi. Lebih kepada teori-teorinya sih, nanti ada berapa yang teori ini menurut siapa, terutama menurut komputer itu yang dalam 10 tahun terakhir itu ada 3 atau 2 kali gitu keluar. Karena mungkin teori itu dianggap cukup mewakili kalau suatu negara mau maju itu dari pengusahanya ya. Jadi jumlah pengusahanya yang harus ditambah. Oke, kita mulai aja ya. Jadi yang pertama, ada perbedaan antara pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Jadi kira-kira sederhananya begini. Kalau nanti pertumbuhan ekonomi itu hanya terjadi yang namanya kenaikan ya. Jadi kenaikan gross national product itu pertumbuhan ekonomi. Sederhananya, kalau misalnya pertumbuhan ekonomi itu, nah kalau kita berbicara pertumbuhan ekonomi itu kan ada tuh istilahnya tuh, tumbuh tuh ke atas bukan ke samping gitu kan, maksudnya tumbuh itu naik gitu. Yang naik apa? Yang naik adalah yang disebut dengan, yang naik itu adalah kenaikan gross national product atau gross domestic product ya, boleh, yang penting kenaikan pendapatan nasional. Jadi pertumbuhan ekonomi itu ada kenaikan, ada pertambahan uang gitu, ada pertambahan uang yang dihasilkan dari pendapatan nasional. Nah, pendapatan nasional itu sendiri kan kita sudah belajar ada 3 metode kan. Ada metode yang namanya, untuk GNP itu sendiri kita sudah belajar, ada metode yang namanya produksi. Jadi kalau melihat pertumbuhan ekonomi satu negara, lihat aja produksinya gitu. Produksinya biasanya yang real itu yang menghilangkan inflasi. Jadi menggunakan harga konstan. Ya, jadi kita biasanya belajar price dikali kuantitas gitu. Nanti ditambah lagi price dikali kuantitas, tapi yang dihitung adalah value added, nilai tambahnya. Kemudian bisa juga dengan mengetahui dengan pengeluaran ya kan. Nah, pengeluaran ini bisa dilihat dari apa? Dari yang namanya negara tersebut melakukan consumption gitu ya, konsumsi, melakukan konsumsi dengan cara apa? Dengan cara C ya ditambah I ditambah G ditambah X dikurangi dengan M. Jadi kalau misalkan negara tersebut pertumbuhan ekonominya gimana? Ya sebenarnya sih metode pengeluaran tuh terlihat gitu, dia punya uang atau tidak dari consumption-nya ya. Dan yang ketiga bisa juga dengan metode yang namanya metode pendapatan, yaitu dari gaji ya. Kalau metode pendapatan kita menghitungnya itu kan W ditambah R ditambah I ditambah P ya. Wages, upahnya, rent, sewanya, interest, bunga, kemudian profit, laba. Ini materi ini sudah kita pelajari di bab namanya pendapatan nasional. Nah, poinnya adalah jadi kalau nanti yang namanya pertumbuhan ekonomi, yaitu ada kenaikan gitu ya. Kenaikan apa? Ya, kenaikan dari yang disebut dengan pendapatan nasional atau kenaikan produksi biasanya yang dihitungnya. Jadi produksi barang dan jasa. Nah, terus bedanya apakah dengan pembangunan ekonomi? Beda ya. Jadi kalau pembangunan ekonomi nanti ini lebih spesifik kepada peningkatan perekonomian yang lebih kepada efek dari si pertumbuhan ini. Jadi kira-kira kalau misalnya pertumbuhan ekonomi itu kayak uangnya nambah, gitu, produksinya nambah. Tapi kalau ini pengaruhnya, ya pengaruhnya terhadap dari pertambahan tersebut, ini pasti terjadi kenaikan gross national product-nya. Nah, kemudian apa? Diikuti dengan pemerataan, ya ada pemerataan pendapatan,
kemudian juga ada kenaikan dari sumber daya manusia, ada perubahan struktur ekonomi gitu ya. Jadi kalau misalnya dari pedesaan ke perkotaan, kemudian dari negara agraris ke industri gitu ya, peningkatan misalkan pelayanan publik gitu ya, dan seterusnya. Jadi kalau gini kira-kira, kalau pertumbuhan ekonomi itu hanya menghitung kenaikannya, jadi kuantitas gitu ya. Nah, kalau misalnya pembangunan ekonomi itu kuantitas plus kualitas, gitu. Jadi ada ngaruhnya kepada masyarakat. Gitu. Jadi secara umum sederhana seperti itu. Nanti untuk pertumbuhan ekonomi beberapa teori gitu yang suka keluar ya, teori menurut ahli siapa. Jadi kita mulai ya. Yang pertama, kalau misalnya pembangunan itu intinya tentang ya percepatan, pengurangan. Jadi tadi gitu. Kalau yang namanya pembangunan itu udah pasti terkait dengan ya kemiskinan, maksudnya pemberantasan kemiskinan, kemudian pengurangan ketidakmerataan atau pemerataan, intinya tapi ada pertumbuhan ekonominya ya. Jadi kalau pembangunan itu di dalamnya ada pertumbuhan ekonomi. Jadi pengaruh-pengaruhnya itu ada, jadi tidak hanya peningkatan secara infrastruktur, tapi juga peningkatan dari sumber daya manusia. Gitu ya. Itu namanya pembangunan. Nah ini menurut beberapa ahli, jadi intinya kalau pembangunan ekonomi itu bisa yang namanya kenaikan pendapatan per kapita. Jadi kenaikan dari pendapatan per kapita, kemudian terhadap struktur ekonomi tadi sudah disebutkan ya. Jadi intinya kuantitas dan kualitas. Poinnya nanti saya ke pembangunan. Nah kalau tujuan pembangunan ekonomi sudah jelas ya. Artinya tujuan pembangunan ekonomi itu lebih kepada yang namanya misalnya ya untuk peningkatan pendidikan, kesehatan, standar hidup, ya kemudian ya mengurangi ketergantungan terhadap negara lain, itu sudah pasti ya. Jadi kalau negara maju secara pembangunan ekonomi pasti lebih dibanding negara berkembang. Nah sekarang indikator dari pembangunan ekonomi apa? Gitu ya. Yang pertama adalah pendapatan per kapita, di mana pendapatan per kapita itu adalah gross national product dibagi dengan jumlah penduduk. Jadi kalau gross national product saja itu kan pertumbuhan ekonominya. Diharapkan kenaikan dari gross national product-nya atau pertambahan uangnya itu persentasenya lebih besar dibanding persentase penambahan penduduk kan begitu. Kira itu pasti secara pembangunannya akan berhasil. Gitu. Ya, karena kalau misalnya pertambahan penduduknya lebih banyak dibanding pertambahan uangnya atau pertambahan dari pendapatan nasionalnya, tentu akan berkebalikan ya. Misalnya indikator-indikator ini ya, ada indikator-indikator yang terkait apa namanya pada kualitas hidup dan lain-lain sebagainya ya. Oke lanjut aja. Nah ini contoh dari yang namanya ini contoh beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi ya. Faktor yang mempengaruhinya pasti barang modal, teknologi, tenaga kerja, sumber daya, kewirausahaan ya. Ini secara umum faktor ekonominya politik, sosial seperti umumnya. Artinya kalau stabil ya pasti bagus pembangunan. Oke, kemudian ciri umumnya ya, kalau yang namanya negara berkembang itu pasti ya kemakmurannya relatif rendah. Kemakmurannya diukur oleh apa? Diukur yang namanya pendapatan per kapita ya. Jadi kalau ditanya negara kita itu kan sekitar 4.000 US. Kalau misalnya negara-negara yang sudah makmur itu sampai ada yang ratusan US ribu dolar per tahunnya. Jadi misalnya Singapura gitu kan negara-negara kecil Qatar. Ya. Sementara negara-negara yang besar walaupun uangnya banyak karena penduduknya banyak, ya tentu pendapatan per kapitanya tidak sebesar negara-negara kecil. Produktivitasnya rendah ya, pertumbuhan penduduknya tinggi, keletakannya negara berkembang. Ya. Dualitas ini artinya biasanya terkait dengan yang disebut dengan dari yang namanya agraris ya, agraris ke industri gitu, itu kita belum semuanya bisa berubah itu. Nah sekarang kalau pertumbuhan ekonomi apa? Ya pertumbuhan ekonomi kenaikan gitu, kenaikan apa gitu, barang dan jasa yang diproduksikan tadi. Jadi kenaikan barang dan jasa yang diproduksikan. Misalnya cara menghitungnya jadi begini misalnya cara menghitungnya.
PDB produk domestik bruto yang tahun 2013 73,693 miliar ya. Tahun 2014 naik kan menjadi 78. Maka laju pertumbuhan ekonominya dihitung dengan cara seperti menghitung inflasi gitu ya. Jadi yang PDB atau GNP ya, atau ini jadi PDB misalkan tahun ke N ya dikurangi PDB ya N dikurangi 1 per PDB N dikurang 1 gitu ya dikali 100% persis dengan menghitung inflasi. Inflasi kan seperti cara menghitungnya, cuma inflasi itu kan kenaikan harga, kalau ini pertumbuhan atau kenaikan dari produksi kan. Jadi biasanya nanti itu yang ditanya dikurangi yang sebelumnya ya, sebelum per yang sebelum gitu, nanti dikali 100%. Oke, gitu aja. Jadi misalnya ini contohnya 78 144 dikurangi 73 67 per 73 dikali 100% dapat, berarti ini pertumbuhan ekonominya 6%. 6% termasuk tinggi ya. Indonesia sendiri menargetkan dari 5% naikin 2 digit 7% itu belum berhasil. Kenapa? Karena nggak sederhana untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi itu. Malah kalau lagi COVID begini banyak kan minus kan, jarang yang terjadi menaikkan pertumbuhan ekonomi sejak COVID ya. Ini udah mulai bangkit lagi, COVID-nya naik lagi. Omikron ya. Oke, ini tadi pengukurannya tadi ya, jadi PDB tahun ke N atau ke T dikurangi PDB yang tahun ke T dikurang 1 ya. Jadi intinya misalkan ditanya tahun pertumbuhan ekonomi tahun berapa nih, 2020 ya, 2020 dikurangi 2019 berapa angkanya per 2019 dikali 100%. Jadi sederhana untuk membandingkan kenaikan ya. Nah, ini ada beberapa teori-teori pertumbuhan ekonomi. Kalau menurut ekonomi klasik, yang pertama ya, itu kan ekonomi klasik ini yang awal-awal ya, dari mulai Adam Smith dan lain ya. Nah, ini menurut dia pertumbuhan ekonomi itu ada 4 faktor ya. Yang pertama jumlah penduduk gitu. Jadi menurut mereka awalnya jumlah penduduk itu mempengaruhi, dengan penduduk banyak, tenaga kerja banyak, terjadi pertumbuhan ekonomi. Walaupun penduduk ini akhirnya itu kalau misalnya tidak punya keterampilan dan pendidikan, karena jadi pengangguran. Yang kedua modal ya, modal. Kemudian yang ketiga tanah ya, serta teknologi. Kemudian ada beberapa menurut ahli ya, kalau misalnya dari Hardomar ini ya, termasuk dari Keynes itu kan terkenal dengan teori tentang invisible hand. Jadi ekonomi itu diserahkan kepada sudah ada yang kayak tangan-tangan yang mengatur, tapi kayak pasar gitu ya. Nah, jadi dikembangkannya kalau menurut Keynes ini investasi ya, otomotif investasi. Nah, kemudian mulai masuk neoplastik, akhirnya mulai dari penduduk, capital, kemudian teknologi ya, saling ketraksian. Nah, ini yang saya tadi ceritakan, ini sering banget keluar nih menurut komputer, entah mungkin memang si pembuat soal UTBK menganggap teori ini yang paling penting atau paling relevan dengan suatu negara atau sekarang itu. Jadi katanya kalau negara mau maju itu ya harus banyakin pengusaha gitu. Sederhana begitu. Jadi kita bisa masih sekitar 4%. Singapura tuh sampai 12%. Jadi pelajaran kewirausahaan tuh dari mana? Dari SD sampai kuliah ada. Gitu. Jadi kalau menurut komputer ini yang paling yang disebut dengan signifikan terhadap yang namanya pertumbuhan ekonomi kalau terjadi yang namanya ini wira swasta atau kewirausahaan. Ya. Jadi menurut dia pengusaha atau entrepreneur inilah yang paling berperan terhadap pertumbuhan ekonomi. Ya. Jadi dia lebih kepada inovasi atau pelaku dari investor atau spesifik ya pengusaha pengusaha. Jadi itu yang menurut komputer ini tentang komputer itu yang paling berpengaruh. Ada beberapa teori pertumbuhan ekonomi ya, ini menurut Friedrich List ya. Jadi pertama kalau menurut dia pertumbuhan ekonomi itu masih yang klasik ya. Jadi menurut dia tahap yang pertama ya ini misalkan negara itu ya
gampangnya zaman dulu ya berburu mengembara, kemudian nanti bisa bertani kerajinan, sampai terakhir ketika kerajinan tahan, kemudian terakhir berdagang gitu ya. Misalnya kalau prediklis itu emang ingatnya kadang-kadang saya huruf awalnya F gitu, farmer gitu yang ada kaitannya dengan apa, dengan pertanian kayak gitu kadang, karena teorinya lumayan banyak. Nah, Karl Barger ini membagi perekonomian ya menjadi tertutup masyarakat, misalkan dari awalnya tertutup itu konsumen dan produsen, kemudian masyarakat kota, masyarakat bangsa, dan sampai terjadi interaksi masyarakat dunia. Jadi antara produsen dan konsumen. Lanjut lagi, menurut Warner Sompart ini tadi, ya kita harus sering latihan tentang teori-teori ini. Ada kapitalis media raya sampai kapitalis akhir ya. Ini menurut Warner. Nah, ini saya coba review lagi. Jadi gini, kalau yang namanya pembangunan ekonomi itu lebih spesifik ya peningkatan pendapatan per kapita ya, disertai perubahan ya struktur ekonomi, infrastruktur. Jadi kalau struktur ekonomi tadi dari misalnya agraris gitu ya, agraris dia naik ke industri kan begitu ya, industri. Nah, jadi semua negara berlomba-lomba nih. Ya, misalnya Jepang ini disebut negara industri. Ya secara pembangunan ekonomi tentu kan Jepang mulai dari apa ya, dari sumber daya manusianya, teknologinya. Jadi seringnya negara-negara berkembang itu mengekspor bahan baku ke negara-negara maju atau negara-negara yang industrinya maju, kemudian dibalikin lagi nih sama negara-negara industrinya maju ke negara berkembang. Misalnya sederhananya kayak mobil gitu. Ya kan ada karetnya dan segala bahan bakunya. Itu dari negara berkembang diangkut, dibuat, balikin lagi. Jadi semua negara ingin menjadi negara-negara industri karena itu bagian dari pembangunan ekonomi. Jadi bisa menjual ekspor. Nah, kalau infrastruktur udah jelas ya kita sedang melakukan itu. Misalnya ada MRT, ada LRT, ada kereta cepat Bandung gitu kan, atau sekarang pembangunan jalan tol, karena ini mempengaruhi ya. Jadi selain memang pendapatan per kapitanya dan infrastruktur, ini kalau nilai-nilai masyarakat sudah jelas ya. Budaya-budaya yang baik, disiplin dan seterusnya itu mempengaruhi pembangunan ekonomi, struktur sosial. Nah, kalau pertumbuhan ekonomi ya cuma naik aja gitu. Naik apa? Ya naik yang namanya pendapatan nasional atau produk nasional bruto gitu ya, tanpa diikuti oleh pemerataan, tanpa diikuti oleh perubahan struktur. Jadi kalau pertumbuhan ekonomi itu ya kuantitasnya saja, kalau ini kuantitas dan kualitas. Memang nggak bisa ya, kualitasnya nggak bisa kan, untuk membangun itu perlu apa, uang, jadi tetap uangnya harus ada dulu gitu ya. Jadi kalau ini tujuannya lebih kepada produktivitas dan peningkatan pendapatan per kapita. Jadi produktivitas itu kemampuan ya. Jadi kalau dibandingkan kita memasukkan input, outputnya itu jadi lebih banyak. Gitu ya. Jadi untuk menghitungnya gross national product itu misalnya gross national product ya, tahun pertama atau yang ditanya dikurangi yang tahun sebelumnya atau dasar per tahun sebelumnya dikali 100%. Itu namanya menghitung pertumbuhan ekonomi. Tadi kita sudah contohkan misalkan 2020 gitu, nanti ada angkanya gitu ya, dikurangi 2019 per 2019, jangan lupa dikali 100%, itu cara menghitung untuk pertumbuhan ekonominya. Nah, ini teori pertumbuhan ekonomi. Yang pertama untuk permasalahan dari pembangunan ekonomi ya, yang pertama hampir di semua negara itu ada yang namanya pasti kemiskinan, pengangguran, distribusi pendapatan ini yang pakai kaya miskin makin miskin itu tidak masalah. Jadi seperti Alfamart Indomaret banyak yang bilang itu kapitalis, iya karena dia memperkaya orang kaya, dia bisa juga. Tapi seperti itulah globalisasi, jadi kita nyaman, enak, belanja, kadang ada promo gitu ya. Itu pasti, tapi mematikan pedagang kecil. Enggak juga, pedagang kecil juga berani juga lawan Alfamart Indomaret, kan banyak tuh kayak kita ucap-ucap Aceh, orang Aceh atau nyebutnya kan begitu kan, ke Medan gitu, atau mungkin daerah yang lainnya yang sebenarnya orang Jawa dan tapi berani warung-warung kecil itu juga bersebelahan dengan Alfamart. Itulah secara perekonomian bahwa kesenjangan distribusi itu pasti ada. Jadi terutama masalah misalnya di pedesaan dan perkotaan terasa. Kemudian masalah pendapatan ya, orang belum mampu misalnya dia menghidupi keluarganya karena keterbatasan dari pendapatan.
latar belakang. Lanjut. Nah, teori pertumbuhan ekonomi yang pertama ada salah satunya dari merkantilisme ya. Jadi kalau merkantilisme ini biasanya dia pertumbuhan ekonomi itu dikaitkan dengan perdagangan internasional ya, neraca perdagangan. Dia biasanya logam mulia. Ini salah satu teori pertumbuhan ekonomi yang menyebabkan kalau kita belajar sejarah itu merkantilisme itu kan menyebabkan akhirnya penjajahan dari beberapa negara Eropa ke Asia ya, beberapa negara yang lain itu kan teori ini nih yang mereka mencari logam mulia. Biasanya kan yang 3G kan, glory, cost, teori itu kan yang menyebabkan dia salah satunya logam mulia, ya kan. Nah, kalau menurut Adam Smith, faktor pertumbuhan ekonomi tadi ya, dan David Ricardo, menurut dia jumlah penduduk, tadi barang modal, luas tanah, sama kekayaan dan teknologi. Kemudian teori ya yang Schumpeter tadi, Joseph Schumpeter inilah yang berapa kali keluar, itu menurut dia yang paling berpengaruh adalah justru dari yang namanya pengusaha atau entrepreneurship. Jadi kalau satu negara entrepreneurship-nya banyak atau persentasenya banyak, itu udah pasti pertumbuhan ekonomi. Berapa kali ketemu ya seperti itu. Oke, kalau Harudomar ini lebih spesifik kepada yang namanya modal ya, sekaligus dia investasi ya, investasi yang. Nah, kalau Robert M. Solow bahwa tergantung dari tenaga kerja ya. Kalau menurut dia tergantung dari tenaga kerja. Ini ada berapa yang tipe? Tergantung dari tenaga kerja. Semua teori itu sebenarnya ada ya yang namanya faktor ekonominya atau faktor produksinya ya, spesifik tenaga ya. Sorry. Oke, lanjut. Kemudian kita masuk ke yang berikutnya. Nah, ini beberapa teori ya. Kayak tadi Frederick List itu mulai dari berburu, kemudian mengembara, bertani, sampai kepada perdagangan ya. Kalau Warner Sombart itu kapitalis itu dari kapitalis, media, raya, sama kapitalis akhir. Jadi kapitalis itu artinya modal ya. Kemudian Hildebrand ini mulai dari barter uang sampai kredit uang giral. Jadi kalau menurut dia pertama kita itu zaman dulunya pasti barter, atau di suku-suku pedalaman itu barter. Nanti ada uang, tapi nanti suatu saat ada giro ya. Kayak misalnya sekarang kita itu ada ATM, ya, ada e-money. Sekarang tuh cara ini mau lebih maju lagi ya, ternak uang sapi. Ini ternak uang. Ada istilahnya tambang uang kan sekarang lagi rame namanya kripto. Nah, kalau menurut Karl Barger, pertama yang tertutup, kemudian kota, rumah tangga bangsa sampai dunia ya. Nah, ini Rostow dari tradisional, prasyarat, lepas landas sampai high mass consumption. Nah, ini teorinya minimal kita kenal yang dasarnya, karena beberapa teori, tapi yang tadi pernah keluar tuh Schumpeter ini, Rostow juga. Nah, sekarang pendapatan per kapita ini dihitung sebagai yang namanya kemakmuran ya. Jadi kalau misalnya ditanya perhitungan pendapatan kemakmuran suatu negara itu bukan berdasarkan pendapatan nasionalnya, tapi berdasarkan pendapatan per kapitanya. Itu yang pertama yang sekarang sudah digeser lagi Qatar oleh Luxembourg. Kemudian yang kedua Singapura. Singapura ini saat COVID juga masih duitnya masih banyak, penduduknya kan terbatas sedikit. Kemudian ada Irlandia dan terkeempat Qatar ya. Itu negara-negara yang terakhir dirilis secara kemakmurannya tinggi. Kan negaranya kecil. Jadi semakin tinggi pendapatannya, ya kemudian semakin tinggi, ya pasti semakin tinggi apa kesejahteraannya gitu. Daya beli masyarakatnya tinggi pasti. Ya kalau pendapatannya banyak, dia punya daya beli, kemudian kesejahteraannya juga ada. Kenapa? Karena itu pendapatan nasional bagi jumlah penduduk ya. Nah, ada istilah yang keluar dan itu suka ditanyakan, cara menghitungnya itu gimana sih antara PDB nominal dan PDB real. Jadi kira-kira kalau PDB nominal ini hanya menghitung kena nominal angkanya ya, nominal angka dari tahun ke tahun. Jadi dia memperhatikan harganya atau harga yang berlaku. Ya, biasanya untuk menghitung apa? Ini cenderung untuk menghitung yang namanya ya, jadi GDP untuk menghitung yang namanya peranan
dari sektor tertentu. Jadi dia biasanya bukan buat inflasi, yang untuk inflasi. Nah, nanti kalau menghitung yang lebih eh, pengaruhnya lebih besar, itu menggunakan PDB real. Jadi PDB real itu kira-kira dia tidak memasukkan pengaruh harga. Jadi sederhananya harganya harga konstan. Jadi harga yang sebelumnya. Jadi misalnya tahun 2020 ke 2021 kan ada kenaikan harga tuh. Yang dihitung ya kalau PDB nominal dihitung, kalau PDB real enggak. Jadi dia menggunakan harga sebelumnya gitu. Untuk apa? Untuk konsistensi gitu kan, untuk menghitung, karena menghitung bukan dari kenaikan harganya, tapi menghitung harga yang tahun sebelumnya. Ya. Biasanya inilah yang disebut dengan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi. Jadi nanti output dikalikan dengan harganya, tapi harganya yang tahun besar. Oke, untuk konsep pertumbuhan dan pembangunan ekonomi ada yang mau ditanyakan nggak? Maksudnya tadi yang ikut tesnya sedikit, banyak lagi yang nggak ikut tes ya, lagi apa namanya, lagi Pak udah mulai sibuk. Jadi kalau misalnya pertumbuhan ekonomi, intinya ada beberapa teori yang harus kita ingat ya, terkait dengan apa namanya faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang paling sering tuh ya Schumpeter itu, yang lainnya juga pernah gitu keluar. Kemudian kalau pembangunan ekonomi, dia ada pertumbuhan ekonominya, tapi ada juga efeknya, yaitu pemerataan, peningkatan pendapatan per kapita, kemudian perubahan struktur, infrastruktur, nilai-nilai. Jadi peningkatan sumber daya. Jadi baikan mana ya bagusan pembangunan ekonomi. Maka kalau kita lihat ada pejabat yang mau menjabat di apa namanya sektor-sektor pemerintah, pasti dia berjanjinya Pak, saya akan menaikkan pertumbuhan ekonomi misalnya dari sekian persen, bupati, wali kota sampai presiden pun. Tapi jarang yang berani berkata akan menaikkan pembangunan ekonomi, karena kalau ditagih itu banyak ininya tambahan-tambahannya selain hanya meningkatkan produksi. Nanti kalau ditagih, tagihannya lumayan banyak tuh pas kampanye. Jadi rata-rata di pertumbuhan ekonomi aja mereka berani berjanjinya, karena perhitungannya itu ya peningkatannya gitu ya, bukan pemerataan, bukan yang lain. Oke, kalau tidak ada pertanyaan konsep, kita ke latihan soal ya. Kita pelan-pelan cek ya. Yang pertama, dari sisi apakah di ukur pertumbuhan ekonomi tadi ya? Kaila aja ikut ya. Kaila benar nggak nomor 1 nih? Iya, Kak. Benar, bisa. Iya, tadi jawab yang Oke, makasih ya. Jadi pertambahan nilai real ya. Jadi kalau real itu apa tadi Kaila? Menghilangkan pengaruh apa? inflasi ya. Ya betul. Makasih ya Kaila. Jadi intinya kalau pertumbuhan ekonomi itu ya nanti kan kenaikan gross national product atau gross domestic product, tapi nanti ini di sini yang real gitu, yang real. Emang bedanya dengan yang nominal beda gitu. Jadi kalau yang real ini sudah memperhitungkan inflasi, sudah lagi tanpa memperhitungkan inflasinya. Jadi menghilangkan pengaruh inflasinya. Jadi kalau misalnya harganya 2000 nih, price-nya gitu kan 2000. Dan yang tahun sebelumnya terjadi ada kenaikan gitu, misalkan naik yang harga yang keduanya gitu kan. Ya, dia menggunakan tahun yang dasar kan jadi 2300 gitu. Nah, harga yang keduanya. Maka yang dihitung adalah yang ini gitu. Jadi dia sebelum kenaikan harga konsisten. Nah, kan kuantitasnya tuh yang berubah. Jadi nanti akan kelihatan perubahannya. Nanti dihitung semua baru dihitung yang namanya, misalnya yang ditanya tahun berapa nih gitu ya, tahun 2000 misalkan 21 gitu. Maka yang ditanya ini ditotalkan semua gitu, dikurangi nanti 2000 yang 20 per 2020 tahunnya ya, dikali 100%. Jadi bukan peningkatan konsumsi masyarakat. Memang konsumsi masyarakat itu salah satu, ada yang di bagian mana? Di bagian yang namanya pendapatan nasional ya, consumption. Tapi tidak konsumsi masyarakat aja. Kan ada faktor yang lain yaitu investasi. Nah, yang paling benar itu kalau yang namanya pertumbuhan ekonomi, pertambahan real barang dan jasa. Jadi kenaikan. Gitu. Peningkatan harga yang tidak terkendali, ya jelas salah. Ini namanya inflasi gitu. Kalau ditanya inflasi adalah ya jawabannya yang C gitu.
pertambahan jumlah uang beredar sama, ini nanti menyebabkan inflasi gitu. Jadi pertambahan uang beredar akan menaikkan harga, yang namanya inflasi. Nah, pertambahan lapangan pekerjaan. Nah, kalau pertambahan lapangan pekerjaan ini bisa jadi apa? Mengurangi kemiskinan, mengurangi dari pengangguran. Ini apa? Ini bolehlah disebut pembangunan. Karena sudah terjadi pertambahan lapangan kerja. Tapi kalau pertumbuhan ekonomi, ya hanya peningkatan dari nilai real barang dan jasa atau peningkatan GNP atau GDP real, gitu ya. Oke, suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan jika, nah tadi sederhananya kalau pertumbuhan ekonomi kita fokus kepada yang namanya ya ada kenaikan gitu aja. Terus yang naik apa? Itu kan pertanyaannya. Gitu. Yang pertama ada kenaikan dari PDB real, ya, produk domestik bruto. Ya. Kemudian terjadi peningkatan output barang dan jasa. Iya, jadi kalau udah real sama nominal ya dibelinya real, ya kan. Nominal kan tidak dihitung pertumbuhan ekonomi. Terjadi peningkatan inflasi salah. Nah, masih ingat nggak PDB itu apa? PDB ya. PDB ini adalah produk domestik bruto atau gross domestic product. Nah, kita review lagi ya. Yang terjadi kenaikan PDB dan kenaikan produk output barang dan jasa. Oke. Kenaikan apa? Kalau output itu artinya kuantitas ya. Terjadi peningkatan dari produksi. Misalnya begini. Kita sederhanakan ya. Ini kan Indonesia nih. Di Indonesia ada orang Indonesia yang ada orang yang bekerja gitu atau ada orang yang punya pabrik lah, punya pabrik di Indonesia. Kita sebut aja ya, yang gampang aja kopi kenangan atau Gojek kan Gojek sekarang di Indonesia nih, dari Indonesia di sini banyak terjadi ada penambahan produk nih, orang Indonesia yang punya pabrik di Indonesia atau dia bekerja di Indonesia untuk menghitung PDB. Kita fokusnya kepada pertambahan outputnya ya. Jadi kalau misalnya banyak banget penambahan dari Gojek di sini gitu kan. Jadi kuantitasnya makin banyak, ya makin membesar. Perusahaan itu kan perusahaan punya Indonesia tuh. Nah, itu terjadi yang namanya pertumbuhan ekonomi, kenaikan. Di sini di satu wilayah Indonesia ini ada kenaikan produk ya domestik. Itu kan jasa tuh. Kalau misalkan dagang gimana? Perusahaan dagang kita gampang aja kopi kenangan atau kopi yang lain yang sifatnya itu peningkatan. Jadi kuantitasnya makin banyak, artinya orang banyak beli gitu ya. Nah, tapi di Indonesia juga kan ada dong yang namanya orang asing yang punya usaha. Iya. Misalnya ini Gojek, ini Grab nih. Grab kan dari luar nih. Tapi dia ada di Indonesia, meningkat juga, banyak juga penggunanya, atau Maxim ya kan sekarang. Sudah di Indonesia. Ya, atau kalau produk itu misalkan kalau di sini kopi kenangan sini Starbucks gitu kan, dari luar nih Starbucks. Nah, tapi baik yang kopi kenangan atau Starbucks, Gojek atau Grab, di sini terjadi peningkatan PDB. Jadi secara kuantitasnya ini bertambah. Maka negara Indonesia terjadi yang disebut dengan pertumbuhan ekonomi. Jadi ada kenaikan gitu ya, kenaikan dari PDB karena terjadi pertambahan ekonomi. Ya, jadi yang dihitung nanti adalah PDB yang realnya. Jadi tanpa memperhitungkan inflasi atau kenaikannya. Gitu ya. Oke, faktor yang menyebabkan peningkatan ekspor. Nah, ini seru nih. Kira-kira kalau misalkan kita Indonesia dengan Tiongkok gitu ya, China. Ini kita Indonesia nih, Indonesia. Kemudian akan ke Tiongkok gitu ya. Tiongkok nih. Nah, kalau misalnya faktor yang menyebabkan peningkatan ekspor, jadi meningkatnya ekspor dari Indonesia ke sini, ini ekspor nih, meningkat Indonesia ke Tiongkok itu apa? Nah, sederhananya yang punya duit siapa? Ya Tiongkok kan. Tiongkoknya ini beli barang, namanya ekspor kan kita jual nih.
ekspor kan sama aja jual, kita yang jual, berarti Tiongkoknya apa? Yang beli, berarti Tiongkoknya apa? Impor kan, di sini kenaikan dari impor, kan dia impor dari Indonesia ya, atau dia beli, gitu. Jadi si Tiongkoknya ini yang beli, ya kan, sedangkan Indonesia yang jual. Nah, sekarang apa? Yang pertama, harga komoditas ekspor semakin kompetitif. Yes, semakin kompetitif itu artinya sederhananya murah, itu bersaing gitu. Jadi kalau kita punya tadi ya, yang sederhananya adalah Gojek gitu, yang Indonesia punya, sementara di sana ada transportasi online dan ternyata lebih murah kita, ya akhirnya di sana dipakai, ya udah. Atau misalkan kita sama-sama ekspor apa minyak minyak gitu ya, minyak kelapa sawit. Nah kalau misalnya harga kita lebih murah dari Malaysia, ya berarti artinya peningkatan pasti ekspor kita akan meningkat, itu udah pasti. Atau misalnya Indonesia sekarang sedang mengembangkan apa listrik atau baterai listrik dari nikel kita lebih murah, gitu kan? Artinya lebih kompetitif di Indonesia. Atau Indomie gitu kan, misalnya bisa nembus ke sana ke Tiongkok itu karena harga kita kompetitif. Nah sekarang apresiasi mata uang yuan terhadap apa namanya rupiah. Nah kalau apresiasi yuan berarti apresiasi itu apa? Meningkatnya ya. Nah, berarti kalau apresiasi ini meningkatnya mata uang gitu ya. Mata uang, menguatnya mata uang. Karena apa? Karena yang namanya terjadi dari mekanisme pasar ya. Jadi kira-kira begini. Kalau misalnya Tiongkok ini banyakkan ekspor ke kita, ke Indonesia, berarti mata uang Tiongkok menguat kan? Atau menguat deh, menguat gitu aja, menguat. Menguat. Yang nguat siapa? Yang mata uang Tiongkok gitu. Ya berarti Tiongkok kalau nguat itu karena apa? Ya karena banyakkan ekspor. Salah ya. Jadi Tiongkok ini tidak banyakkan ekspor ke Indonesia. Di sini kan faktor yang menyebabkan peningkatan di sini diharapkan Indonesia. Gitu. Jadi apresiasi itu sudah terjadi peningkatan ekspor. Sementara di sini kan tidak disebutkan Tiongkok ini mengekspor lebih banyak atau lebih sedikit. Kemudian pertumbuhan. Nah ini jadi di sini di Tiongkok ini terjadi peningkatan gross domestic product atau gampangnya mereka punya uang lebih banyak. Jadi mereka terjadi peningkatan di sini kebutuhannya bertambah. Nah, salah satu kebutuhannya itu atau peningkatannya itu disuplai dari Indonesia. Jadi mereka punya yang namanya kebutuhan, mereka punya yang namanya barang dan itu disuplai dari Indonesia. Akhirnya ekspornya meningkat. Betul ya. Kemudian terjadi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ya, kalau pertumbuhan ekonomi Indonesia berarti Indonesia punya daya beli, punya uang. Gitu. Nah, ini tidak disebutkan akan diekspor kemana. Gitu. Ini kan yang pertanyaannya adalah kalau yang menyebabkan peningkatan ekspor ke Tiongkok ya Tiongkok punya uang gitu aja. Maka salah satunya bisa jadi adalah harganya kompetitif dan dia punya uang, dengan kata lain adalah terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi yang Tiongkoknya. Maka jawabannya 1 dan 3 ya. Lanjut. Dalam perhitungan pertumbuhan ekonomi suatu negara digunakan tadi ya, kalau ditanya PDB real, udah real itu apa sih gitu kan? Ya PDB real ini adalah PDB yang kira-kira menghilangkan pengaruh inflasi gitu aja. Jadi dihilangkan pengaruh inflasinya. Atau dengan yang disebut dengan harga konstan. Artinya apa? Harganya tidak berubah gitu, harganya tidak naik ya. Harga konstan. Kenapa? Karena di sini kita akan melihat gitu, misalnya tahun ini dengan tahun kemarin, kan kuantitas barangnya bertambah tuh. Ya kan? Misalkan tadinya 5 jadi 10. Nah, harganya harus harga yang sama agar terlihat di situ terlihat price dikali kuantitasnya ada peningkatan ya. Karena nanti kalau misalkan pakai nominal ada kelemahannya karena di situ kan kelihatan kayak makin besar kan kuantitas apa namanya harga dikali kuantitasnya, tapi sebenarnya nilainya tidak karena itu di situ ada inflasinya. Jadi untuk menghilangkan inflasi gitu ya, pengaruh inflasinya akan dihilangkan.
bukan pajak, bukan tingkat bunga, bukan kurs, bukan subsidi ya. Kalau kurs ini adalah selisih mata uang yang berlakunya kan. Intinya yang dihitung adalah inflasinya untuk mengurangi inflasi. Clear ya? Oke, selanjutnya pelan-pelan kita baca karena ini lagi yang banyak gak ikut nih ya. Jadi kita pelan-pelan. Penghitungan tingkat pertumbuhan ekonomi tidak menggunakan data atau produk ya data produk domestik nominal. Nah, tadi gitu. Jadi untuk menghitung PDB Indonesia ini, PDB-nya itu PDB dari negara Indonesia ini bukan yang dihitung adalah bukan PDB nominal. Kenapa? Karena nominal ini adalah angkanya naik, nanti harganya akan naik nih, harganya akan naik. Jadi kalau harganya naik, jadi kuantitasnya akan sama kan. Nah, terlihat makin besar. Jadi kita tidak menggunakan PDB nominal ini. Kenapa? Gitu. Nanti yang dihitung adalah PDB real. Ya. Artinya harga yang sebelumnya. Yang pertama, ya, tidak dapat diukur secara pasti, gitu ya. Maksudnya kalau misalnya menggunakan metode nominal itu, ya salah kan bisa kan harganya kelihatan naik. Gitu. Dari misalkan dari 1000 ke 1200 kan kelihatan. Nah, satu-satunya ya karena dia tadi masih mengandung nilai inflasi gitu ya. Jadi kalau misalnya kita tadi 1200 kemudian harganya naik, harga naik nih. Naik. Misalkan jadi 1500. Nah, yang 300-nya ini tidak dihitung dulu karena nanti apa? Itu ada inflasi di situ yang ini baru harganya nih, kuantitasnya kan satu. Jadi kalau misalnya kita hitung price dikali kuantitas, maka yang dihitung adalah anggaplah ini price-nya adalah ini kita menggunakan yang 1200 aja, tinggal dikali berapa kuantitasnya, berapa fee-nya gitu. Yang tahun ini dan tahun kemarin kalau mau menghitung tahun ini ya. Nah, tidak memperhitungkan jumlah penduduk, nggak ada pengaruhnya. Jumlah penduduk itu hubungannya dengan apa coba? Namanya jumlah penduduk itu hubungannya dengan pendapatan per kapita gitu ya. Jadi kalau pendapatan per kapita ini baru hubungannya dengan jumlah penduduk, yaitu gross national product atau produk domestik bruto boleh dibagi jumlah penduduk gitu ya. Nah, kalau penduduk ini makin banyak atau sedikit ya atau perkembangannya makin banyak, itu pengaruhnya dengan apa? Itu dengan pendapatan per kapita gitu ya. Jadi ini per kapita, bukan dengan PDB nominal gitu, per kapita. Tidak memperhitungkan masalah distribusi pendapatan, ini juga bukan, ini namanya nanti kurva Loren ya. Kurva Loren ini adalah kurva yang memperhitungkan tentang distribusi pendapatan. Itu dihitung semakin rapat itu semakin bagus gitu. Jadi kalau misalkan dia rapat banget itu bagus ya, semakin rapat semakin bagus. Tidak memperhitungkan hasil warga negara, iya ya enggak, emang kan kalau memperhitungkan warga negara Indonesia di luar negeri namanya GNP ya, Gross National Product. Gross National Product. Kan kita pernah belajar kemarin kalau yang namanya GNP itu adalah nanti warga negara Indonesia ya di dalam negeri ditambah warga negara Indonesia di luar negeri. Itulah yang disebut dengan GNP, Gross National Product. Memang tidak diperhitungkan. Jadi contohnya tadi sederhananya kita Gojek, itu yang PDB itu Gojek yang di Indonesia. Kalau Gojeknya di kita buka Gojek di Singapura, Malaysia atau Thailand, ya itu nggak masuk PDB-nya mereka. Jadi sama dengan tadi Grab di Indonesia atau Starbucks di Indonesia, ya masuk PDB-nya Indonesia gitu. Kalau ngitung GNP-nya, ya negara orang Indonesia yang punya pabrik di Indonesia dan orang Indonesia yang punya pabrik di luar negeri atau punya gaji di luar negeri, itu namanya GNP-nya. Jadi memang kalau yang namanya PDB itu yang menghitung satu wilayah produk domestik bruto ya, namanya domestik wilayah Indonesianya, tapi yang dihitung adalah PDB realnya, clear ya, bukan nominalnya. Oke, lanjut. Apabila kita ingin melihat pertumbuhan ekonomi, ukuran yang sebaiknya, nah ini diulang lagi nih soalnya, ya. Cuma beda kata-kata aja. Di UTBK kadang-kadang tadi dibolak-balik, tapi kita ngerti konsepnya ya.
Yang namanya pertumbuhan ekonomi tadi udah clear, pertumbuhan ekonomi itu apa sih? Ya pertumbuhan ekonomi, kenaikan dari PDB real gitu. Kenaikan PDB ya, PGDP atau PDB real. Yang pertama adanya perubahan. Nah, ini kalau indeks pembangunan manusia namanya pembangunan ya, pembangunan ekonomi. Di indeks pembangunan manusia itu IPM kaitannya dengan apa? Itu ada 3 ya. Ada kesehatan, ada pendapatan, ada pendidikan gitu. Jadi kalau ngomongin IPM nih, negara mana yang paling tinggi? Ya cari negara yang dia 3 itu naik gitu. Yang bagus kan Finlandia gitu, negara yang secara pendidikannya, kesehatannya, pendapatannya, IPM-nya bagus. Itu pembangunan ekonomi ya. Tapi kalau misalnya ngomongin yang produksi barangnya bertambah, ya China juga maju kan. China banyak melakukan produksi sehingga pertumbuhan ekonominya bagus. Iya, karena itu ngomongin tentang kenaikan dari produksi. Beda dengan ngomongin tentang indeks pembangunan manusia ya. Perubahan ketimpangan ekonomi, ya tadi ini yang disebut juga masih pembangunan gitu. Jadi kalau misalnya terjadi perubahan ketimpangan, itu ini pembangunan, pemerataan gitu ya. Jadi tidak yang kayak makin kayak mesin, jadi semuanya merapat merata gitu. Jadi lebih, itu namanya pembangunan. Peningkatan lain ini juga sama, ini pembangunan gitu. Jadi ini pembangunan ekonomi. Jadi kalau pembangunan itu kayak kuantitas dan kualitas deh gitu. Nah, hanya ini aja nih perubahan PDB real, ini benar. Perubahan angka kemiskinan ini juga pembangunan ekonomi gitu ya. Jadi pembangunan ekonomi ini kaitannya dengan apa? Dengan kuantitas dan kualitas dari ya kayak pengaruhnya dari peningkatan uang itu ngaruh kemana saja gitu ya. Jadi ada ngaruh ke pendidikan, kesehatan, ke infrastruktur, pemerataan, gitu. Ekonomi. Ya, intinya kalau nanya pertumbuhan, ya jawabannya D gitu. Kalau nanya pembangunan, A, B, C, D bisa masuk tuh. A, B, C, E ya. Gitu. Jadi membedakannya sederhana ya. Oke, lanjut lagi. Nah, nah ini kalau ditanya kayak gini nih, yang bukan merupakan indikasi keberhasilan pembangunan tadi. Kalau ditanya pembangunan, pasti kaitannya dengan apa? Satu, meningkatkan angka harapan hidup. Ada 3 ya, tiga faktor untuk pembangunan ekonomi, indeks pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi ini ada 3. Yang pertama kita ambil dari segi kesehatannya ya. Dari segi eh, pendapatan dulu deh, yang pasti pendapatan. Ya. Kemudian yang kedua biasanya dari segi apa? Ini pendapatan nasional ya. Kemudian ada kesehatan, ada pendidikan ya. Spesifik sih sumber daya manusia juga bisa. Ini indeks pembangunan biasanya diambil. Nah, meningkatnya angka harapan hidup ya masuk di kesehatan ya. Angka harapan hidup itu misalnya kalau rata-rata orang Indonesia itu umurnya misalnya jarang yang sampai 80 gitu. Di umur 60 70 sudah karena satu lain hal gitu kan. Nah, itu kan kesehatannya. Tapi di beberapa negara yang maju itu 100 tahun itu rata-rata ada. Atau semakin kurang suatu negara di angka 50 sampai 60 tuh rata-rata meninggal gitu kan. Itu angka harapan. Menurunnya angka kematian ya jelas, nah ini kesehatan, baik kematian karena memang umurnya sudah tua atau kematian dari bayi kan, atau kematian karena penyakit. Jadi di situ terlihat kesehatan. Menurutnya buta aksara ya, ini buta aksara sudah jelas tuh bagian dari pendidikannya. Mungkin jarang sekali kita melihat orang sekarang buta angka, buta aksara apa buta huruf. Tapi dulu masih banyak ya di negara-negara tertentu yang memang itu negaranya kurang berkembang ya masih banyak gitu. Sekarang dihitung lagi selain untuk IPM ya, indeks prestasi manusia, indeks pembangunan manusia itu biasanya sekarang digeser, bukan hanya buta huruf tapi kayak lamanya di sekolah, bukan lamanya di sekolah itu lama sekolah, tapi spesifik kepada pendidikannya. Jadi misalnya
kalau Indonesia ini wajib belajar pertama 6 tahun gitu kan. Sekarang udah nggak berlaku nih, harus 9 tahun sampai SMA. Udah nggak berlaku lagi nih, sampai 12 tahun pendidikan. Itu adalah yang disebut dengan pendidikan ya. Jadi menurutnya. Kemudian ini benar ya. Jadi ini benar. Menurunnya ketimpangan gender ya. Ini juga benar. Jadi kalau menurunnya ketimpangan gender itu maksudnya untuk bekerja di kayak office gitu kan, perkantoran itu tidak harus laki-laki gitu. Udah jelas sih kalau di negara-negara yang sudah pembangunan ekonominya maju itu ya, kalau kita kan misalkan kok ada yang kerja sebagai masinis gitu kan atau supir Transjakarta itu masih biasa, tapi di negara-negara yang sudah pembangunan ekonominya bagus, bahkan untuk level-level astronot sekarang udah mulai ya sampai level struktur ke presiden gitu kan, itu sudah terbiasa tidak harus laki-laki gitu ya. Untuk tenaga kerja yang sifatnya profesional itu tidak ada hubungannya dengan gender. Jadi ketimpangan gender itu udah nggak ada. Itu adalah salah satu keberhasilan pembangunan ya. Nah, yang salah adalah peningkatan jumlah angkatan kerja. Kenapa salah? Ya tadi, walaupun menurut teori dari Adam Smith dan David Ricardo, dengan meningkatnya tenaga kerja gitu, jadi itu akan menambah yang namanya pertumbuhan ekonomi. Iya, tapi kalau misalkan tenaga kerjanya ini makin banyak gitu kan, sementara lapangan pekerjaannya makin sedikit, ini kan naik nih, sementara lapangan pekerjaannya sedikit, itu terjadi gap gitu kan. Lapangan pekerjaannya tetap nih misalkan, ya bahaya. Gimana bahayanya? Ya terjadi pengangguran gitu kan. Lapangan kerjanya tetap nih atau bahkan lebih berkurang. Sudah gap ini naik nih, orangnya makin banyak, tapi lapangan kerjanya terbatas. Sementara ini juga tidak bisa jadi pengusaha seperti teorinya Schumpeter. Ya udah, berarti gap ini apa? Akhirnya mereka terjadi unemployment kan, alias terjadi pengangguran. Jadi tidak lantas disebut bonus demografi itu kan bagus nih, banyak orang Indonesia peningkatannya banyak ya. Kalau siap dengan tenaga kerjanya, lapangan kerjanya itu bagus, tapi kalau tidak bahaya terjadi pengangguran. Jadi meningkatnya jumlah angkatan kerja, kayak angkatan kerja ya, angkatan kerja kita sudah bahas ya. Angkatan kerja itu yang usia kerja ya, usia kerja kan, usia kerja 16 sampai 64 tahun. Nanti dibagi dua kan, usia kerja itu ada yang sedang bekerja sama ada yang sedang mencari pekerjaan, namanya adalah pengangguran. Jadi di dalam usia kerja itu ada yang disebut dengan pengangguran. Maka ketika peningkatan jumlah angkatan kerja, ya ini tidak lantas sebagai keberhasilan. Kalau mau apa? Peningkatan pendapatan per kapita itu bagus. Kenapa? Karena pendapatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk, itu bagus banget kalau peningkatan pendapatan per kapita ya. Oke, lanjut. Nah, teori pertumbuhan ekonomi yang prediksi ya. Tadi Adam Smith berkata bahwa kalau misalnya yang memprediksi stagnasi perekonomian karena tingginya pertumbuhan populasi ya, bersumber dari kenaikan angka kelahiran adalah teori dari Adam Smith ya. Kalau tadi Schumpeter ini pengusaha ya. Kalau Keynes nih nggak ada. Kalau Malthus ini terkait dengan ada deret ukur sama deret angka antara makanan dan pertumbuhan penduduk nih, dia memprediksi. Keynes ini kurva ya. Oke, jadi jawabannya Adam Smith nih. Lanjut. Nah, ini contohnya. Angka pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini kita tidak suruh menghitung, cuma disuruh kita menganalisis angka pertumbuhan ekonomi 6% itu rumusnya gimana sih? Iya, pertumbuhan ekonomi. Ini 6% termasuk tinggi ya. Yang tadi yang paling pertumbuhan ekonominya tinggi ya Cina, itu kan karena di sana produksinya banyak. 6,4% ini sudah termasuk tinggi. Ini cara ngitungnya gimana? Kan gitu tadi. Oke, jadi 6,4% ini berasal dari apa? Yang pertama, bukan PDB nominal, bukan absolut, tapi ambilnya PDB real gitu ya. Jadi
PDB real gitu yang menghilangkan inflasi tahun berapa nih? Ya tahun 2012 yang ditanya, dikurangi PDB ya real juga tapi yang tahun sebelumnya berarti 2011 per PDB real gitu ya, per PDB real ya tahun berapa ya tahun sebelumnya. Jadi gampang aja nih, ini biasanya begitu ingetnya. Kalau saya suka ingetnya gitu, yang ditanya tahun berapa yang dikurangi sebelum gitu ya. Kali yang setahun sebelumnya gitu, kali 100%. Ini rumusnya bisa, cara mencari inflasi kan seperti ini, cuma inflasi itu kan harga, ini pertumbuhan ekonomi dari PDB 2011 gitu. Ini fokus saja turun sini dikali 100%. Jadi jawabannya PDB real 2012 dikurangi PDB real 2011 per PDB real 2011 kali 100%. Bukan pendapatan per kapitanya ya. Jadi sekali lagi kalau yang namanya ada istilah pendapatan per kapita itu membandingkan pendapatan nasional atau gross national product, itu membandingkan pendapatan nasional dibagi jumlah penduduk. Itu sebagai apa? Sebagai ukuran kesejahteraan. Kalau pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi ukuran kesejahteraan nggak? Bukan. Kalau pertumbuhan ekonomi namanya tumbuh, dia hanya menghitung kenaikan dari apa? Produk domestik bruto realnya. Tapi kalau pendapatan per kapita yang menghitung dari kesejahteraannya gitu. Jadi menghitung kesejahteraan tuh dia punya uang berapa nih, pendapatannya berapa, dibagi jumlah penduduk, nah udah ketemu pendapatan per kapitanya. Jadi terus pendapatan per kapitanya nggak usah dibandingkan gitu, karena tiap tahun akan dihitung kenaikannya berapa gitu ya. Oke, nomor selanjutnya juga sama ya. Dapat diukur dari sisi apakah pertumbuhan ekonomi suatu negara? Ini juga sama. Jadi diulang ya. Dapat diukur dari ini yang namanya pertumbuhan real ya. Jadi bukan dari harga yang terkendali karena inflasi. Ulang soal bukan peningkatan dari konsumsi, bukan. Ini pertambahan lapangan pekerjaan nih, pertumbuhan ya, pembangunan tadi. Nah tadi saya lihat di beberapa tahun, bukan setiap, jadi dia ada beberapa tahun jeda keluar lagi teori, keluar lagi teori ini seperti kata-katanya diubah sedikit, tapi intinya sama tentang kewirausahaan, apprenticeship, ya pengusaha gitu. Jadi menurut Peter, faktor utama ya, jadi kalau misalkan Indonesia mau maju nih, atau Indonesia pertumbuhan ekonominya ya, Indonesia ya, ini di sini terjadi yang namanya kenaikan gitu, PDB-nya meningkat nih. Ini gimana caranya gitu. Nah, kalau menurut kita ini gampang nih. Kalau mau naik itu naikkan aja yang disebut dengan kewirausahaan atau pengusahanya ya, atau entrepreneurship ya. Jadi nanti dinaikkan aja jumlah orang yang pengusahanya. Banyak pengusaha dipermudah gitu ya. Tapi tentu dengan melihat aturan-aturannya. Jadi bukan tenaga kerjanya, bukan sumber daya alam, bukan teknologi, bukan investasi. Kalau investasi tadi apa namanya Kumar ya, ada juga yang bilang seperti itu. Jadi cuma kalau yang namanya kita tuh dia fokus kepada yang namanya pengusaha, karena entrepreneurship ini ya, entrepreneur ya ini menjadi satu keharusan gitu. Kenapa? Ya karena mereka ya, karena apa? Karena kalau misalnya satu daerah ini orang mampu menciptakan lapangan pekerjaan, ya dia akan menyerap. Ini ada pengusaha nih,
Dia akan menyerap apa? Menyerap tenaga kerja gitu kan, orang jadi ke sini, jadi pada datang untuk ke sini. Dan di sini juga terjadi yang namanya penambahan dari faktor produksi, konsumsi, macam-macam jadi di sini. Maka menurut Sebelum Peter ini ya, kalau mau pertumbuhan ekonomi naik ya kewirausahaannya aja gitu. Kalau kita lihat kan kewirausahaan itu intinya apa? Intinya orang tuh mencari membuat lahan ini kan, lahan pekerjaan buat orang lain, bukan dia mencari pekerjaan. Clear ya? Nah, pelan-pelan nih. Konsumsi karet di dunia dalam 10 tahun terakhir akan tumbuh 4% ya. 4,7 konsumsi karet. Jadi menurut soal ini konsumsi karet itu akan naik gitu ya, akan naik sebesar 4,7%. Kemudian untuk produksi diperkirakan masih akan tumbuh berkisar lagi. Oh, ini masih akan naik lagi nih, naik lagi menjadi 4,97% ya per tahun. Kemudian pertumbuhan ekonomi Cina sebagai negara pengimpor, ya, oke, pengimpor ya, beda ya. Tadi kan ekspor nih. Kita kan tadi ekspor ke Tiongkok, sekarang kita Cina itu impor, jadi dia berarti kita ekspor ya. Cina, ini Indonesia. Kalau kita balik kan sama aja, balikannya kan. Indonesia. Ini impor nih, ya sama kalau kita begini ini impor. Impor. Kalau kita balik kan sama aja ekspor ya. Ini Indonesia impor gitu ya. Yang impor siapa? Ya impor atau ke China. Jangan kayak gini biar nanti ada barang masuk ke ini China ini impor. Nanti kita ekspor dong. Oke, kita lihat ya. Sebagai salah satu negara pengimpor terbesar ya. Jadi kita ekspor ke Cina, Cina impor dari kita. Nah, soalnya ekspor ya. Cek. Yang melambat karena salah satu sebab berkurangnya permintaan ekspor karet ya, berkurangnya permintaan ekspor karet Indonesia. Oke, jadi gini, ini ada prediksi naik ya, tetapi ya di sini pertumbuhan ekonominya, jadi pertumbuhan ekonominya turun. Cina pertumbuhan ekonominya turun. Ya gampangnya apa? Berarti Cina produksinya berkurang gitu. Atau kemampuan daya beli dia berkurang karena uangnya berkurang kan Cina. Berarti barang yang akan masuk ke Cina otomatis karena pertumbuhan ekonominya mereka turun alias kemampuan daya beli mereka kurang, apa yang terjadi? Dapat disimpulkan bahwa ada kecenderungan kelebihan penawaran karet. Iya gitu, kalau kita bikin yang namanya kurva, ya kurva permintaan, akhirnya gimana? Akhirnya kuantitas yang mau kita jual, karena sebelumnya itu kita biasa jual banyak ke Cina, Cinanya ini pertumbuhan ekonominya lagi kurang bagus. Ya berarti terjadi apa? Kelebihan penawaran, ini demand ya, ini supply. Nah, di sini kelebihan nanti harganya akan jadi turun, jadi jumlah yang ditawarkan jadi lebih banyak. Nanti karena Cina nggak beli ya kita turunin harga gitu pasti, jadi harganya akan turun. Jadi ada kecenderungan kelebihan penawaran, ya betul, karena barang yang sudah kita punya, misalkan kita punya stoknya 100, ternyata Cina ngurangin, ya udah ada sisa, misalkan dia cuma 70. Nah yang 30-nya gimana nih? Itu yang 30 ini menjadi kelebihan dari kuantitasnya. Pada produsen karet memperkirakan harga karet, iya
Ya enggak lah, turun gitu kan, nggak mungkin meningkat karena yang belinya kurang gitu, dia kan kita akan promo. Melambatnya pertumbuhan ekonomi Cina akan mendorong kurva permintaan karet bergeser ke kanan. Salah, harusnya ke kiri. Kenapa? Ya karena Cinanya daya belinya berkurang nih, jadi dia akan geser ke sini, ke kiri gitu ya. Makin sedikit dia belinya, kita nawarinnya makin banyak tapi realitanya dia makin sedikit. Kenapa? Kan salah satu gini ya, salah satu dari bergesernya kurva ya, permintaan permintaan geser ke kiri itu apa? Kurva permintaan ini adalah ngomongnya dari konsumen ya, dari konsumen Cinanya gitu ya. Apa yang terjadi pasti nih, kenapa Cina ini ngurangin? Ya karena pertumbuhan ekonominya turun. Apa kurangnya? Pendapatan. Jadi pendapatan Cina atau uang Cina berkurang gitu, daya belinya. Jadi kurangnya pendapatan. Apalagi alasannya, bisa juga karena berkurangnya selera, alias China ini kurang ya, kurang senang atau dia berubah terhadap karet yang kita ekspor. Tapi di sini tidak ada kata-kata China itu seleranya kurang, hanya ada kata-kata pertumbuhan ekonomi China nurun. Oh berarti duit dia berkurang. Jadi dengan berkurangnya pendapatan menyebabkan apa? Ya menyebabkan kurva permintaannya gesernya bukan ke kanan tapi ke kiri harusnya. Ya. Harusnya kurva permintaan China bergeser ke kiri. Kurva penawaran karet akan bergeser ke kiri. Salah, kalau penawarannya ke kanan. Kenapa? Ya karena jumlah barang ditawarkan tadi, yang tadinya 100, Cina belinya cuma 70, masih ada sisa nih penawarannya, yang 30 kemana ya? Berarti kelebihannya kan ke kanan ya. Karena jumlah barang yang kita produksi kan biasa 100, biasa banyak, ternyata murah yang Cinanya gitu ya. Oke. Selanjutnya, salah ya. Harga karet di pasar, nah ini lebih parah lagi nih, harga karet di pasarnya ya tidak ada kaitan di sini, tidak ada bahwa Cina itu mengatur harga karet. Yang ada Indonesia menawarkan atau biasa menjual ke Cina, Cinanya pertumbuhan ekonomi turun, ya udah berarti terjadi kurva permintaan Cina gesernya ke kiri dan kelebihan penawarannya ada di Indonesia gitu ya. Jadi bukan berarti Cina ini ngurangin dari kuantitasnya karena dia mau mengatur, bukan ya, karena pertumbuhan ekonomi Cina sedang clear ya gitu. Oke, selanjutnya dampak positif globalisasi bagi pembangunan ekonomi. Oke, dampak positif ya, dan dampak negatifnya. Ini Indonesia kan ada masuk tuh budaya pembangunan nih, ada yang namanya globalisasi. Nah, pasti di sini ada dampak positif, ada dampak negatif. Buat siapa? Buat Indonesianya. Kalau misalnya terjadi yang namanya pembangunan ekonomi gitu melalui globalisasi, itu kita cek nih, pembangunan ekonomi itu kan dari negara mana sih? Dari negara maju ke negara berkembang kan, globalisasi itu. Oh iya, nanti di share ya, nanti saya share, nanti di share ke admin. Kalau nanti nggak sampai di WR saya, nanti saya share. Oke, masuknya tenaga kerja asing yang handal. Nah, bagus itu. Itu adalah yang disebut dampak positif. Namanya ekspatriat ya. Ekspatriat ini dari pembangunan ekonomi akan masuk yang namanya tenaga ahli, betul banget. Ini bagus. Saya suka contohkan yang sederhana, Korea Selatan. Kan dari K-popnya gitu. Mereka udah lama dari drakornya, pelatih sepak bola aja orang Korea Selatan di Indonesia. Memang orang Indonesia nggak ada yang mampu. Sebelumnya dari Eropa, dari negara-negara yang lain, untuk melatih sepak bola itu harus tenaga ahli. Karena ada sertifikat, ada jam kerja, itu pembangunan ekonomi. Jadi kita tenaga ahli, atau misalkan Jepang gitu memberikan alih teknologi ke Indonesia, Indonesia mampu buat
banyak juga orang Indonesia yang pintar seperti B.J. Habibie gitu ya, tapi secara umum negara-negara yang maju lebih banyak lagi mereka mempunyai tenaga ahlinya gitu ya. Oke, peluang usaha semakin luas sehingga meningkatkan pendapatan dari yang ini yang ditanya ini yang ditanya apa nih, peluang semakin luas, dampak positif ya. Peluang usaha semakin luas sehingga meningkatnya pendapatan. Oke. Nah, meningkatnya daya saing. Oh, begini. Ini salah nih. Sorry. Tenaga ahli yang masuk ini akan menggeser satu sisi ya warga negara Indonesia di dalam negeri. Ini negatifnya gitu ya. Jadi gini, masuknya tenaga kerja asing yang handal itu positifnya adalah secara pengetahuannya kita akan bertambah, ya kan? Kita jadi tahu nih ilmu-ilmu dari mereka. Tapi negatifnya ya mereka adalah menggantikan, ya geser posisi posisi orang yang seharusnya duduk situ kan. Jadi orang yang harus duduknya situ ya digeser gitu. Jadi masih ada negatifnya, salah. Peluang usaha semakin luas sehingga, nah ini benar nih. Jadi pendapatan ya warga negara Indonesia karena ada produk asing gitu ya, gampangnya tadi deh misalkan Gojek itu Indonesia, tapi ada lagi Grab ya. Grab itu kan akhirnya orang bisa jadi driver, ada GoFood macam-macam, ada GrabFood gitu ya, ada OVO yang sifatnya pendapatan Indonesia jadi meningkat karena apa? Karena dari ada yang namanya pembangunan ekonomi dari luar ya. Tuh. Meningkatnya daya saing dalam negeri ya enggak lah. Dalam negeri ini daya saingnya tidak meningkat ya. Jadi tidak meningkat. Yang ada kalau kita daya saing itu artinya kalau kita ke luar negeri. Jadi kalau kita ke luar negeri ekspor berarti daya saing kita akan makin tinggi. Tapi kalau misalnya orang luar masuk globalisasi kita ya tidak auto daya saing kita meningkat, enggak. Kan daya saing itu bukan berarti dari luar aja tapi kita sendiri ya. Memperoleh modal dan teknologi yang lebih baik ya pasti ini lebih baik dan lebih murah, betul. Jadi dengan adanya tadi ya ini teknologi tadi ya, di sini kan pengetahuannya meningkat nih. Teknologi ini pasti meningkat sama yang namanya modalnya ya, modalnya. Jadi kita kalau dampak positifnya. Jadi ini asing ini masih ada salahnya itu menggeser posisi. Jadi ini yang aman banget 2 dan 4 yang dampak positifnya. Dampak negatifnya apalagi ya pencemaran lingkungan udah pasti. Semakin canggih teknologinya kadang-kadang ada juga beberapa yang harus mengorbankan pencemaran lingkungan. Belum yang lainnya kan ada yang namanya kayak tenaga kerja dari luar yang sifatnya selain menggeser orang Indonesia juga ada ke budaya dan lain seterusnya ya. Itu kadang-kadang dampak negatifnya juga ada. Oke, lanjut. Nah, tingkat pertumbuhan tertinggi menurut Rostow ya, Rostow pertama dari pralandas tradisional sampai lepas landas sampai pra gitu ya, itu yang terakhir tuh high consumption. Kira-kira menurut Rostow ini kalau konsumsi suatu negara udah tinggi berarti itu sudah terjadi pertumbuhan ekonomi ya. Konsumsi tinggi itu artinya mereka punya uang, udah pasti gitu. Lanjut, nah menurut teori Harold Domar tadi sudah ya, jadi pertumbuhan ekonomi menurut Harold Domar itu dari apa ya, dari investasi ya, bukan dari pajak. Peningkatan upah enggak ya, populasi itu tadi sudah menurut Adam Smith ya, konsumsi juga bukan, kemudian pajak penjualan juga bukan ya. Kalau pajak penjualan dengan pajak pendapatan itu tidak mempengaruhi yang namanya pertumbuhan ekonomi, itu dilema ya. Jadi kalau pajak itu begini, ini tidak ada teori dari satu ahli pun yang mengatakan kenaikan pajak atau penurunan pajak ini mempengaruhi yang namanya pertumbuhan ekonomi. Kenapa? Pajak ini punya dua sisi ya. Jadi kalau misalnya pajak dinaikkan, memang secara pendapatan negara itu akan naik ya. Pendapatan negara naik. Nah, tapi
ya terjadi yang namanya penurunan daya beli kan. Daya belinya turun. Nah, sedangkan daya beli ini salah satu faktor untuk disebut dengan apa, kemampuan untuk membeli, ya salah satu pertumbuhan ekonomi kan bisa dilihat dari situ tuh. Daya belinya meningkat nggak? Misalnya kayak tadi China, pertumbuhan ekonominya turun, ya pasti kemampuan daya belinya akan turun. Jadi kalau pajaknya dinaikkan, daya beli masyarakat akan kurang, gitu ya. Oke, untuk hari ini kita cukupkan. Masih ada ini nggak yang mau ditanyakan atau yang masih penasaran dengan soal yang mana? Intinya belajar lagi untuk pertumbuhan pembangunan sih sebenarnya nggak sesusah materi yang lain ya. Yang penting kita mengetahui bahwa pertumbuhan ekonomi itu terkait dengan kenaikan produk domestik bruto atau uangnya nambah gitu aja dari produksi. Tapi kalau pembangunan selain nambah berarti ada yang namanya apa? Ada yang namanya kuantitas. Jadi ada pengaruhnya baik dari pemerataan, kemudian dari perubahan infrastruktur dan lain-lain. Jadi kata kuncinya kalau misalnya pertumbuhan kuantitas ya dari produksinya nambah, uangnya nambah, gitu ya, pendapatan nasional nambah. Tapi kalau pembangunan ekonomi itu kuantitasnya uangnya memang nambah dan kualitasnya juga ya nambah atau kualitasnya juga naik baik dari segi sumber daya manusia, kemudian dari segi teknologi, dari segi pemerataan, ya pendapatan per kapita gitu. Oke, untuk hari ini kita cukupkan, nanti saya share slide-nya ya. Mudah-mudahan belajar lagi sampai nilainya lebih baik lagi, lebih baik lagi. Kita masih ada beberapa bab ya, sampai kalau nggak salah UTBK-nya kan kamu 11 ya, bulan Mei kalau nggak salah. Ya Mei sama itu masih ada waktu banget, kita belajar lagi sampai semua bab. Ini udah bab berapa nih, belasan atau sampai ke 20. Jadi nanti di review lagi gitu. Semakin banyak latihan semakin bagus. Oke, untuk hari ini itu aja dari saya. Kurang lebih mohon maaf kalau kurang-kurang. Selamat malam dan selamat jalan untuk kita semua.